kembali lagi guys sama gue. Selamat malam Jumat guys. Kalian tahu nggak kali ini gue mau bahas apa? Jeng 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 jeng. Oke, betul guys. Gue dengar tadi kalian bilang apa? Setan. Ya, betul. Gue di video kali ini guys akan membahas setan-setan Indonesia guys. Hantu, setan, iblis atau apapun itulah guys yang lagi viral banget guys di Indonesia ya, yang keviralannya itu saat ada dia itu enggak habis-habis guys. Itu pembahasannya dia lagi dan tidak pernah pudar. Oke guys, sebelum kita bahas tentang setan-setan atau hantu yang ada di Indonesia guys, kita bahas dulu ya guys ya. Jadi hantu itu guys ada dua pendapat. Yang pertama katanya hantu itu adalah arwah-arwah penasaran guys yang matinya tidak wajar, keinginannya belum tersampaikan atau dikuburkannya tidak layak. Ada yang bilang kayak gitu guys. Ada juga katanya enggak, hantu itu adalah jin yang menyerupai sosok yang menakutkan, yang tujuannya itu untuk menakut-nakutkan manusia. Jadi kembali lagi kepada kalian guys, deskripsi hantu itu tergantung kalian. Ayo guys, kita bahas hantu-hantu viral yang ada di Indonesia ya guys. Pertama, kuntilanak. Nah, kuntilanak guys, kalian tahu kuntilanak guys? Kuntilanak ini adalah sosok hantu perempuan yang katanya guys, menurut rumor yang beredar, adalah wanita yang matinya saat hamil atau saat melahirkan. Nah, arwah gentayangan ini katanya menjadi gentayangan karena mencari anaknya guys. Jadi dia keliling, di mana anakku, di mana anakku, gitu guys. Nah, menurut kalian guys, apakah kuntilanak adalah sosok wanita yang mati penasaran seperti yang tadi gue jelaskan? Tapi guys, sosok kuntilanak ini guys, itu berbagai macam. Ada yang bilang kuntilanak putih, ada yang bilang kuntilanak merah. Belum ada sih guys kuntilanak kuning, biru, hijau. Gue nggak tahu kalau itu. Tapi dua kuntilanak warna ini yang fenomenal banget di Indonesia. Katanya kuntilanak merah itu jahat, kuntilanak putih baik. Gue nggak tahu baik jahatnya itu perspektif yang kayak gimana ya. Kalian mungkin bisa komen di bawah ya guys ya, kalau kalian tahu. Nah, untuk kuntilanak itu sendiri guys, katanya kalau suaranya jauh dianya dekat, tapi kalau suaranya dekat dianya jauh. Oke, kita akan bahas yang kedua, yaitu pocong. Pocong, kalau kita dengar kata pocong sendiri, yang kita bayangkan adalah sosok sosok yang dililit kain kafan terus diikat-ikat gitu ya guys ya. Nah, kalian tahu nggak sih asal mula pocong itu sendiri? Ini juga katanya nih guys, pocong itu adalah sosok arwah gentayangan yang matinya juga penasaran guys. Jadi dia itu mati saat dikafankan, itu belum semua ikatannya terbuka guys, ya nggak sih? Jadi tuh katanya ada di kepalanya lah yang belum kebuka atau di badannya. Nah dia itu keliling, ayo minta bukain, siapa yang mau bukain tali pocong saya. Coba kalian bayangin kalau kalian disamperin guys. Kalian bayangin guys, kalau kalian disamperin sama sosok itu, tolong bukain tali pocong saya. Oh my god, mati gue. Tapi guys, ini pengalaman pribadi gue ya guys. Ini benar-benar pengalaman pribadi gue, real.
Jadi yang gue tahu nih, sosok pocong itu bener sih. Jadi gini, oke, dari awal dulu ya guys, gue cerita. Gue itu kan pernah tinggal di asrama ya, asrama putri. Nah pas malam-malam gue itu lihat nggak saudara sih, temen kakak kelas gue lah, kakak kelas gue di asrama. Dia itu ngigo kalau tidur. Nah kan jadi kamar gue itu kan tangga kamar gitu kan, tangga terus jemuran gitu guys. Nah di bawah tangga itu kakak kelas gue lagi ngigo beresin sendal, ya kan, beresin tuh dia sendal, ngigo tapi sambil beresin sendal. Gue samperin kan, kak ngapain gitu kan, ayo tidur. Nah dia bilang apa guys, iya nih lagi beresin. Dia di bawah tangga guys, dia di bawah tangga lagi beresin tuh sendal. Nah pas gue nengok di tangga guys, lo tahu apa yang terjadi, apa yang gue lihat? Ini real, sumpah ini gue lihat sendiri, gue nggak ngada-ngada. Itu bener-bener sosok kayak pocong, bener guys. Tapi nggak kayak di film-film guys, yang pocongnya kecil terus apa sih namanya, ya cuman pocong biasa gitu. Enggak, dia itu besar guys, besar banget. Bahkan gue sendiri nggak lihat tuh ujung kepalanya tuh, gue nggak lihat saking dia besar tinggi banget. Dia tuh kayak ngebelakangin gue, apa yang gue nggak tahu deh, apa dia di depan gue apa dia ngebelakangin gue. Yang jelas gue tuh nggak lihat ujungnya dia, otomatis gue nggak lihat mukanya juga ya guys ya. Tapi yang gue lihat adalah benar-benar sosok yang apa sih, kayak pocong, tapi dia tuh kafannya kotor banget, tanah, tapi benar-benar gede guys, gede banget, sumpah gede banget. Sampai gue tuh nggak lihat ujungnya itu, gue sampai ini gitulah guys. Itu sekali-kalinya gue lihat hal-hal aneh. Itu doang guys, gue nggak pernah lihat kuntilanak, nggak pernah lihat hal-hal macem-macem, cuman itu doang satu gitu loh guys. Nah gue nggak ngerti pocong sendiri itu asal mulanya benerkah gara-gara tadi pocongnya nggak kebuka, atau dia adalah sosok jin. Menurut kalian gimana guys? Katanya juga nih guys, pocong itu senangnya di pohon pisang. Gue nggak ngerti kenapa dia senang di antara pohon pisang. Itu banyak banget katanya, iya tuh ada pocong di dekat pohon pisang. Gue nggak ngerti kenapa tuh pocong demen banget di situ. Apa karena dia ngerasa itu teman gue tuh gitu ya, gue kesini, bukan ternyata. Gue nggak ngerti itu gimana ya guys ya, cara pandang pocong, karena gue belum pernah jadi pocong. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke hantu fenomenal lainnya yang ada di Indonesia, yaitu leak. Kalian pasti tahu dong tentang leak. Tanya nih guys, leak sendiri adalah sebenarnya dia itu manusia guys. Kalau siang pagi itu dia manusia. Nah manusia yang menganut ilmu hitam. Dia tuh punya ilmu hitam gitu guys. Jadi supaya dia tetap cantik, dia itu harus meminum darah manusia ataupun anak yang ada di dalam kandungan. Katanya juga nih guys, sihir leak itu hanya berlaku di Dewata, tanah Dewata. Makanya leak itu adanya cuman di Bali. Gitu guys. Jadi kalau malam dia itu keluar kepalanya berserta organ-organnya guys. Jadi dia meninggalkan tubuhnya gitu loh guys. Jadi yang keluar hanya kepala sama jantung, terus hati, semua dia tuh organ dalamnya dia guys. Dan dia cari tuh mangsanya, ya kan, dia mangsanya dia cari, dia minum, dia udah ketemu mangsanya, dia kembali ke tubuhnya guys. Dia kembali ke tubuhnya, udah besoknya dia jadi manusia biasa. Dan dia harus melakukan itu terus menerus agar dia terlihat cantik. Itu loh guys. Guys, kalian tahu nggak sih, ada juga rumor yang beredar katanya
Saat Leak keluar dari tubuhnya guys, meninggalkan tubuhnya beserta dia pergi dengan organ-organnya. Nah, jika warga tahu nih guys, kalau ada nih satu warga, oh iya ini Leak nih, nah kita ke rumahnya nih. Nah, dengan cara menghilangkannya yaitu dibakar guys, katanya. Apa sih namanya, tubuhnya yang gak ada kepalanya itu, nanti dia akan mati sendiri. Bener gak sih guys? Gue juga gak tahu sih, ini yang gue tahu ya, yang beredar gitu loh. Coba kalian komen ya guys ya. Kita akan bahas setan fenomenal selanjutnya, yaitu Bapak Genderuwo terhormat. Oke guys, nah Bapak Genderuwo atau bisa kita biasa sebut Genderuwo. Nah, Genderuwo ini guys adalah sosok makhluk yang besar, hitam, terus katanya ya mukanya itu ada taringnya gitu ya guys ya, ada taringnya. Dia ini katanya sih siluman guys, berawal dari siluman air. Nah, tempat yang disukai Genderuwo sendiri guys yaitu pohon rindang, bangunan tua, serta tempat gelap dan lembab. Nah guys, gue mau sharing sedikit cerita tentang Genderuwo. Masih di tempat yang sama guys, yaitu asrama putri gue. Ya, jadi pernah guys di asrama putri gue itu ada namanya kesurupan massal. 2 orang kesurupan massal, 2 orang ini. Yang satu disukai Genderuwo, yang satu lagi disukai anak-anak. Nggak tahu deh, gue nggak ngerti dia itu anak-anak apa orang biasa. Pokoknya dia menyebut dirinya nih, yang kedua ini yaitu Ijo. Ngeri guys. Gue bahas dia gue ngeri sumpah. Ampun, gue jadi apa ya, trauma gitu loh guys. Ntar lo guys, gue mengumpulkan keberanian gue ngeri dia datang tiba-tiba gitu loh. Sumpah dia itu, gue nggak tahu ya, pokoknya gini deh. Oke. Nah udah deh, itu udah tuh ngeblur. Ayo lo ngeblur, ayo lo ngeblur bang. Ngeblur kan ya sih? Hah? Udah. Guys, ngeblur. Ya lanjut. Jadi guys, ada 2 orang perempuan di asrama putri gue. Satu disukai Genderuwo. Genderuwo memperkenalkan namanya sebagai Duloh. Satu lagi disukai sama, gue nggak ngerti dia ini masih anak-anak atau remaja. Pokoknya katanya dia itu adalah penunggu. Dulu ini dia tinggal di asrama putri guys. Jadi dulu itu asrama putri gue kan adalah tanah wakaf yang dijadikan asrama putri. Nah dulu rumahnya di situ. Rumahnya dulu dia di situ katanya. Sebelum dijadikan dijadikan asrama putri. Sebelum akhirnya diputuskan menjadi tanah wakaf. Nah namanya si Ijo. Nah si Genderuwo ini yang namanya Duloh, dia suka sama satu perempuan, dia juga sama suka. Nah dia ini ribut guys. Jadi si Ijo pernah si Duloh pernah masukin oke, ini kan si A nih yang disukai nama si Duloh, si Genderuwo. Nah ini si B yang disukain sama si Ijo, ya kan? Masih Ijo nih yang katanya penunggu rumahnya itu. Nah si Duloh guys, dia masukin si B ini nih yang disukai sama si Ijo, sama si setan Ijo ini, ya kan? Nggak terima si Ijo, ngamuk, masukin ceweknya yang disukai sama si Genderuwo guys. Berantem dia berdua guys. Berantemnya lu tahu apa? Main lihat-lihatan. Jadi itu kan dipisahin guys. Dia kan dipisahin. Saking dia berantem mulu guys. Berantem dia, jadi dipisahin. Si A di bawah, si B di atas.
Nah si A nih yang disukain genderuwo naik ke atas guys, nyari si B. Lu bayangin lu, satu kamar sama orang yang dua-duanya kesurupan. Lu bayangin guys, ini perkara genderuwo, disukain genderuwo. Dia suka sama perempuan guys. Lu belum pernah kan ngelihat orang nangis darah? Gue pernah guys. Ini nih yang disukain genderuwo. Saat nih cewek disuruh keluar sama emaknya dari asrama itu, udah keluar aja, jangan di asrama ini. Katanya nih genderuwo tinggalnya di pohon melinjo. Dekat asrama gue kan ada pohon melinjo gede bener. Nah dia di situ. Nah emaknya kan khawatir, ya udahlah. Akhirnya yuk kita keluarin aja nih anak, biar nggak deket-deket dari tempatnya si genderuwo ini guys. Nangis darah guys. Lu belum pernah kan guys, cuma di film doang kan lu nonton nangis darah. Gue nyaksin sendiri guys, dia nangis darah, ngalir darah, serius. Ini di asrama guys, di asrama Putri. Lu yang pernah tinggal di asrama nih, lu pasti paham deh gimana seremnya asrama, sumpah. Ini gue nggak ngarang-ngarang ya guys ya. Lu bisa tanya sama temen lu yang pernah tinggal di asrama, gimana seremnya asrama guys. Enggak, kenapa genderuwo bisa suka sama perempuan? Menurut ustadz gue yang meruqyah ini wanita nih, itu katanya dia itu suka, menurut pengakuan dari genderuwonya ya guys ya, dia itu suka nyisir kalau maghrib. Emang sih kalau gue perhatiin, setelah ustadz gue ngomong kayak gitu, pas abis si genderuwo ini bersaksi lewat ruqyah itu, emang gue perhatiin dia itu setiap maghrib ya selalu di atas di tempat jemuran gitu guys, pakai tank top ya kan, pakai tank top doang, terus dia nyisir. Emang dia cantik banget guys, kulitnya putih, rambutnya panjang. Nah itu salah satunya kata genderuwo itu, menurut kesaksiannya katanya dia suka karena cantik gitu loh guys. Nah gue juga ini gue lanjut cerita tentang si Ijo ini ya guys ya. Nah kalau si genderuwo itu gue tahu kenapa namanya Duloh. Itu dia pernah pas maghrib ya guys ya, kayaknya gue berapa orang doang gitu deh di asrama, karena kan dia itu pas maghrib itu kan orang-orang pada sholat jamaah ya di aula bawah. Nah gue kayaknya cuman sekitar 5 atau 6 orang lah di situ, sama orang yang kesurupan itu loh guys, jagain mereka kan. Kebetulan kita ini yang 6 orang ini lagi pada haid, lagi pada datang bulan, jadi nggak sholat berjamaah. Nah dia kesurupan guys. Nah kita kan bingung ya mau ngasih tahu gimana gitu kan, sementara di bawah lagi pengajian, lagi sholat gitu kan. Akhirnya kita berusaha kayak nenangin dia, tau gak sih guys. Jadi itu dia ini siapa, ini Ijo atau Duloh, ini siapa, ini Ijo bukan. Kan kalau si Ijo itu dia emang dari dulu udah memperkenalkan dirinya guys, namanya Ijo gitu kan. Dari pertama kali dia masukin si B ini nih yang kesurupan. Nah terus ini siapa, ternyata kan dia masukin si B ini guys yang disukain si Ijo. Kirain si B ini kemasukannya Ijo, ternyata bukan guys. Genderuwo yang biasa masukin si A, masukin si B ini yang biasa masukin A gitu. Hah siapa? Iya katanya. Akhirnya diajak ngobrol tuh guys sama anak-anak kamar. Gue juga sebenarnya takut guys, sumpah. Nah dia diajak ngobrol kan, ditanya namanya siapa. Dia minta pulpen sama kertas kan, dia tulis pakai tangan kiri, merem guys, dia merem. Duloh, L-nya 2. Duloh, namanya Duloh. Terus Duloh, oh namanya Duloh, iya. Bentuknya gimana? Dia gambar muka, terus ada taringnya katanya gitu guys. Ih gila, sumpah, gila parah banget guys. Nah kita kan mikir itu mah akal-akalan dia doang kali, pura-pura kesurupan kan, kita mikir begitu ya. Ada yang mikir kayak gitu guys. Tapi enggak guys, dia tahu gue misalnya dia kesurupan di sini nih. Nah
Gue ngomong di sana, gue bilang apa, lu mah pura-pura kali gitu. Terus dia tahu guys, langsung posisi matanya langsung gini. Ntar lu gue samperin, dia nunjuk gue guys. Lu bayangin lu, dengan merem dia. Anjir, gue trauma banget sumpah kalau cerita ini. Kayak gimana ya, sakit kepala guys. Lu bayangin ya, saat lu ngomong kayak gitu, dia keadaan merem, dia bisa tepat banget nunjuk lu dengan keadaan merem. Besok gue samperin lu, kayak gitu. Besok lu yang gue surupin, gitu. Anjir, sumpah. Dia merem tapi dia nunjuk lu dengan tepat. Coba, kalau kita ya bisa dengar suara, iya nggak sih? Bisa aja kan, apa lu gitu kan? Tapi ini dia nunjuk, pas banget ini muka lu nih, pas banget. Kayak gitu guys. Itu trauma gue, kenapa gue nggak mau cerita ini sebenarnya. Itu ya kalau si Duloh guys. Gue ceritain lagi nih, yang ijo-ijo itu guys. Gue juga punya trauma sama si ijo ini. Jadi ya nih guys, ini sumpah ini kalian harus siap-siap. Terserah kalian nilai berapa kesereman ini, tapi menurut gue ini hal yang sangat bikin gue trauma. Gue pernah nganterin teman gue ini yang sering kesurupan si Ijo, si B ini nih, kakak kelas gue yang sering banget kesurupan si Ijo ini, yang disukain sama si Ijo. Gue nggak kepikiran kalau dia ini sering banget kesurupan guys. Dia ini emang lagi kesurupan mulu. Gue nggak kepikiran, gue nggak ada tuh berpikir gue nggak mau nemenin, gue takut. Gue nggak ada kepikiran gitu guys. Nah ketika nih guys, kalian harus pahamin dengan seksama ya, gue maghrib nih, gue lagi nggak sholat juga sama si B ini nih yang biasa kesurupan si Ijo tuh. Gue nggak sholat tuh. Nah si B minta tolong sama gue, kita ke atas yuk. Nah di atas kamar gue itu kan jemuran guys, kayak kita naik itu plong doang, jemuran gitu kan. Kita ke atas yuk. Ngapain kak? Angkatin jemuran gitu guys. Oh yaudah ayo kak, gue bilang gitu kan. Nah ini gue kasih tahu ya kondisi atas jemuran itu, jemuran. Nah sebelah sininya kamar mandi, ada 4 kamar mandi. Udah itu doang, nggak ada apa-apaan guys. Jemuran, kamar mandi 4. Udah. Nah, ayo kak, ambil jemuran ke atas. Pede dong gue nggak ada kepikiran, lupa kalau dia itu rajin kesurupan, gue lupa. Nah, ya bener, pasti kesurupan. Iya, lu pasti ngomong gitu kan? Iya, gue tahu. Iya guys. Nah, pas di atas nih, udah nih, dia udah milihin jemuran dia tuh, ya kan? Duduk dulu dong sini, katanya. Ngadem. Belum kepikiran tuh gue kalau dia itu sering kesurupan, belum. Ngadem gue tuh duduk, ya kan? Ya santai aja dulu. Santai tuh gue ngadem. Memang tuh anginnya kenceng, enak dah. Nah, pas duduk, tiba-tiba dia gini ngomong sama gue. Oji, kata dia. Si Oji suka sama gue tahu. Oji, enggak gitu. Menurut kamu Oji itu gimana? Gue pikir Oji anak asrama putra ya. Gue pikir kan ada namanya Fahrul Oji, panggilannya Oji. Nah gue biasa panggil Bang Oji kan. Bang Oji maksudnya kak. Iya Oji, gimana menurut kamu? Kenapa emang suka sama kakak gitu kan? Enggak sih, menurut gimana deh Oji? Gue bingung. Jangan deh kak, kan gue bilang gitu kan. Gak usah, ngapain sama Oji gitu kan, gue bilang. Terus gitu ya. Nah terus kalau gue suka sama Oji gimana? Suka sama Oji ya terserah, kan gue bilang gitu kan. Ya terserah sih kak. Tahu nggak guys, tiba-tiba kan ada jemuran salah satu santri ya, salah satu anak asrama ya kan, asrama perempuan. Dia gini, itu bajunya siapa? Oh, bajunya siapa gitu, gue bilang deh.
Nah terus, ih bajunya bagus-bagus ya warnanya. Iya ya kak, banyak warnanya, gue bilang gitu guys. Terus dia langsung gini, in apa itu depannya baju hitam punyanya dia warna apa sih? Warna apa guys? Ijo. Gue dikerjain setan guys. Dia ketawa kenceng banget, tuh tahu ketawa kuntilanak, lu tahu nggak? Dia kenceng banget ketawa. Gue langsung kak, gue panggil orang bawah, tahu nggak? Kak Isma tolong kak Isma. Dia ketawa kenceng banget, sumpah. Terus ternyata dia udah kesurupan guys. Jadi gue nungguin dia, nemenin dia. Gila, itu yang bikin gue trauma, tau gak sih? Sebenarnya gue cerita ini gue takut karena dia kayak kenal gitu. Gue takut dia inget gue kan. Aduh, dia tahu gue ngomongin gue gimana gitu guys. Anjir, lu bayangin, kebetulan depan warna hitam itu hijau, emang warnanya hijau. Dia pakai bilang sama gue gini, in depan yang baju hitam itu punya dia warna apa, in? Pakai ngetes gue kan. Gue sakit kepala sumpah. Terus langsung orang-orang pada naik kan. Dia masih ketawa. Gue lemes banget di situ, sumpah gue lemes banget. Di situ gue gue belum kapok tuh. Bego banget emang gue, parah. Gue masih dikerjain juga guys sama si Ijo itu, sumpah. Pernah kan ke dapur ya kalau nggak salah, ke dapur malam-malam tuh, ke dapur yuk katanya. Gue nggak sadar, gue nggak tahu ya, karena gue deket guys sama dia. Gue jadi mikirnya ya udahlah gitu loh, nggak berusaha buat menjauh, enggak, tapi gue ya karena gue deket jadi gue nggak mikir kayak gitu. Tiba-tiba ke dapur yuk katanya. Ya udah ayo kak. Udah kan, bikin Indomie guys. Pas bikin Indomie ini lebih horor, pasti lu takut. Gue juga gue sebenarnya nggak mau nih ceritain ini sumpah ya, tapi nggak apa-apa lah, terserah. Oke, ya udah lu dengerin aja nih, jangan ditinggalin, jangan tutup kuping guys, dengerin aja nggak apa-apa. Nah terus nih guys, udah ke dapur kan, masak Indomie ceritanya. Masak Indomie ya kan, gue udah nyalain kompor tuh guys. Udah nyalain kompor. Nah terus gue buka kan, lagi buka inian Indominya. Nah terus gini, apa pakai sawi nggak, katanya gitu. Pakai sawi, terserah kak, kalau mau pakai sawi. Nah ya udah, aku tuh suka banget deh sawi, telur, terus dicampur gitu. Terus gue bingung tuh, udah mulai agak bingung kan ya guys ya, karena apa ya, gimana ya, pernah dia kesurupan, dia mintanya sawi sama telur dicampur. Pernah tuh waktu dia kesurupan ijo itu, mau sawi sama telur baru keluar gitu. Nah dibikinin kan, bener dia keluar emang. Nah pas di situ di dapur dia bilang mau sawi sama telur tapi dicampur, katanya gitu. Gue masih curiga tapi gue bingung, ini dia bukan gitu loh. Pas gue sadar, tahu nggak, kamu nggak sadar ya, ini sawi warnanya apa gitu mau. Anjir. Dia bilang kayak gitu guys, kain kamu nggak sadar ya, ini sawi warnanya apa gitu guys. Terus dia ketawa kenceng, dia kebiasaan deh guys, sumpah ya, gue 2 kali dikerjain dia. Dari situ gue kayak kapok gitu, tau gak sih. Ya Allah, sumpah ya. Kalau si genderuwo, kita jadi melenceng ya, tadinya genderuwo. Nah kalau si genderuwo itu nggak ngelucu gitu guys, nggak sering ganggu orang atau ngeledekin orang tuh, enggak. Cuman satu, dia suka sama orang, ya udah itu aja terus dimasukin gitu loh.
Yang gue tahu gitu. Tapi kalau si ijo-ijo ini nih yang katanya penunggu situ, dia sering gangguin orang. Gue dikerjain 2 kali. Temen gue juga gitu guys, dikerjain. Gini, dia dikerjain. Temen gue dikerjain guys. Kata dia apa? Lu jangan galak-galak ya sama cewek gue. Katanya gitu. Gak, gue mau galak aja, kata teman gue gitu. Liatin aja lu, besok gue bakal ikut sekolah, gue gelantungin bulu mata lu biar ngantuk, besok kan ujian, katanya gitu. Bener guys, kata teman gue, dia ngantuk pas ujian. Aduh gila, sumpah guys. Lu percaya apa enggak sih? Tapi pak ya ini pasti ya dilihat sama teman-teman gue nih, ya kan, sama teman-teman asrama gue. Yang lihat pasti mereka percaya karena mereka ngerasain, gue juga ngerasain guys. Aduh parah sumpah. Aduh, udah guys. Tadi kita udah cerita banyak ya guys ya. Begitulah pokoknya, dari genderuwo, dari pocong, kuntilanak dan macam-macam lah, ya kan. Guys, kayaknya video kali ini cukup segini aja ya guys ya, karena jujur gue nge-record malam-malam. Bener guys, gue nge-record malam-malam. Sekarang jam tuh 1:30. Gila. Oke, gue takut nanti makhluk-makhluk itu demo sama gue. Jadi gue mau udahin aja dulu. Kalau kalian punya video cerita lucu atau cerita serem yang menurut kalian bisa kalian ceritain, bisa kalian sharing, komen di bawah ya guys ya. Nanti gue bakal ceritain ke YouTube ini gitu loh, ya nggak? Kalau kalian misalnya nih, kalian punya pengalaman serem kenapa atau pengalaman lucu, pokoknya apapun yang bisa kalian sharing aja guys di bawah. Silakan di komen ya. Kalian percaya nggak guys sama hal-hal kayak gitu? Karena itu kan nggak kasat mata, di apa ya, kita yang merasakan gitu loh guys. Jadi terserah, buat yang percaya silakan percaya, yang enggak juga nggak apa-apa. Oke guys, jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka ya. Kalau kalian nggak suka ya udah di unlike aja, nggak apa-apa. Jangan lupa juga follow Instagram gue guys di bawah ini, follow ya. See you.